dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum sidang dimulai dimohon untuk mematikan alat komunikasi terlebih dahulu dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Baiklah, untuk hakim anggota hakim anggota 2 sudah siap untuk melakukan sidang pada hari ini? JPU dan penasihat hukum apakah sudah siap? Siap. Baiklah, sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang periksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor register 56/B/2025 Pengadilan Negeri Surabaya tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Supri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah para hadirin, pada agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah dari jaksa penuntut umum apakah sudah siap terhadap dakwaannya? Bagaimana jaksa penuntut umum apakah sudah siap? Siap, Alhamdulillah. Baiklah, oleh karena itu penuntut panitia menghadirkan saudara terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sadis dan rohani? Apakah saudara terdakwa mengetahui mengapa dipanggil dalam persidangan hari ini? Baiklah, sebelum memasuki melakukan persidangan hari ini, saya menanyakan identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama? Bisa lebih jelas? Namanya Supri. Angkat tangan lagi. 14 Juni 1989. Umur? Jenis kelamin laki-laki ya Pak ya? Pekerjaan apa sih Pak? Gimana Bapak? Sesuai BAP, apakah pekerjaan Bapak sebagai penulis buku? Iya. Benar ya dengan Bapak Supri ya? Apakah saudara sudah diberikan sarana dakwaan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum? Iya. Apakah benar? Saya sudah benar. Baiklah, pada agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Untuk dakwaannya, apakah sudah dibawa jaksa penuntut umum? Bagaimana jaksa penuntut umum? Belum yang dia. Benar. Baik, untuk sembari menunggu jaksa penuntut umum menyiapkan dakwaannya, untuk penasihat hukum, apakah sudah membawa surat kuasa dan kartu advokat? Sudah ya, Bu ya. Baik, dipersilakan menunjukkan ke depan serta mewakili dari jaksa penuntut umum untuk maju ke depan.
Saya bukan. Silakan sekali. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaannya kepada terdakwa? Sudah yang mulia. Mau dibacakan seluruhnya atau pokok-pokoknya saja? Pokoknya saja bisa. Baik, silakan. Baik, Kejaksaan Negeri Surabaya, Jalan Raya Sukomanunggal, nomor 1, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk keadilan, surat dakwaan nomor registrasi perkara 56/PIB/2025 PIB PSFA PIB _untak.sby. Yang pertama, identitas terdakwa, yaitu yang bernama Supri, nama tempat tanggal lahir Malang 14 Mei 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, agama Islam, alamat domisili Jalan Dahlia Indah Timur nomor 65 Surabaya, pendidikan S1, pekerjaan penulis buku. Dakwaan ke-1 bahwa Torik selanjutnya disebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertepatan di lapangan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana di Hotel Swiss Berlin di Jalan Bintoro nomor 21 sampai 25 Surabaya. Perbuatan sebagaimana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu 15 Agustus 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdakwa dan korban menghadiri Japan Fest di Lagun Mall, Jalan Kusuma Bangsa nomor 13 Surabaya. Japan Fest merupakan acara cosplayer atau pengambilan budaya Jepang serta adanya penganugerahan karya novel budaya Jepang yang diikuti oleh terdakwa dan korban. Yang ketiga, bahwa ada penodon acara Japan Fest pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut. Yang keempat, bahwa dalam penganugerahan novel budaya Jepang tersebut, korban selalu menjadi pusat perhatian para peserta Japan Fest 2024 dibandingkan terdakwa, sehingga terdakwa merasa kemampuan yang dimiliki tidak dihargai oleh peserta Japan Fest dibandingkan korban. Yang kelima, bahwa dalam acara tersebut terdakwa sedang mengambil foto pribadi dengan latar belakang dimulainya acara tersebut yang ditandai dengan adanya beberapa penari yang mempertunjukkan tarian pembukaan festival atau opening dance yang difotokan oleh Vita. Selanjutnya disebut saksi satu yang juga sebagai peserta Japan Fest 2024. Bahwa pada hari Sabtu 12 Agustus 2005 juga diadakannya Japan Fest 2025 di Lagun Mall, Jalan Kusuma Bangsa nomor 34 Surabaya, yakni tempat yang sama dan rundown acara yang sama pada Japan Fest 2024. Bahwa sebelum acara Japan Fest 2025 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, terdakwa menemui korban di Hotel Swiss Berlin di Jalan Bintoro nomor 21 sampai 25 Surabaya dan melakukan tindak pidana pembunuhan di kamar hotel nomor SB 305 dengan menggunakan senjata tajam pisau yang didapat dari servis hotel. Perbuatan terdakwa bagaimana di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Yang kedua, bahwa terdakwa Supri pada hari Senin 12 Agustus 2005 sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada jam lain bulan Agustus 2005 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 tempat di Hotel Swiss Berlin di Jalan Bintoro nomor 21 sampai nomor 25 kamar hotel nomor SB 305 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena iri terhadap korban yang telah mendapat perhatian lebih dari peserta Japan Fest 2024 silam. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Terdakwa datang ke Hotel Swiss Berlin pada pukul sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat dengan pakaian serba tertutup, memakai masker, hoodie hitam, topi, sarung tangan, dan celana panjang. Bergegas terlebih dahulu ke dapur hotel untuk mengambil pisau dan bergegas ke kamar hotel nomor SB 305 pada 19.05 waktu Indonesia Barat.
Kedua, terdakwa kemudian menyelinap masuk ke kamar korban dan menikam leher korban hingga korban langsung meninggal tanpa melakukan perlawanan. Yang ketiga, pada 19.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa bergegas pergi dari hotel dan tergesa-gesa hingga membuat salah seorang staf hotel merasa curiga. Yang keempat, terdakwa kemudian bergegas menuju Japan Fest dan membawa seluruh pakaian serta pisau yang digunakan untuk membunuh korban ke sungai untuk menghilangkan barang bukti. Yang kelima, staf hotel tersebut melakukan pengecekan kepada kamar hotel nomor SG 305 dan mendapati bahwa korban dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka tusukan pisau di area leher. Yang keenam, staf hotel tersebut segera melapor adanya tindak pidana pembunuhan polisi kepada polisi pada saat itu juga. Yang ketujuh, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengambil bukti CCTV hingga menetapkan terdakwa yang pada saat itu sedang menyamar sebagai tersangka. Seperti itu yang mulia sebelum dakwaan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara terdakwa apakah sudah mengetahui dakwaan yang telah dibacakan oleh saudara dari sebelum sudah mengetahui? Sudah paham? Untuk terdakwa apakah akan mengajukan keberatan? Baik, saksi. Baik, bagaimana pada saudara apakah akan mengajukan eksepsi? Oleh karena itu agenda selanjutnya adalah pembacaan saksi. Agenda selanjutnya adalah pembuktian saksi ya dan alat bukti. Berlaku untuk saudara Panitera, mungkin untuk agenda selanjutnya kita berapa? Sidang berikutnya ditetapkan pada tanggal 28 November 2020. Baik untuk JPU dan penasihat hukum, apakah tanggal 28 November 2025 apakah bisa hadir? Bisa hadir. Baik. Oleh karena itu sidang agenda bacaan dakwaan pada hari ini ditunda dan ditutup dan akan kembali dibuka pada tanggal 28 November 2025 dengan agenda bacaan dengan agenda pembuktian alat saksi dan bukti. Saya itu mana katanya sih? Oh, thanks. Ya. Udah. Diusulkan siap-siap ya. Iya. Ya. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksaan dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor register 56/PIB/2025/Pengadilan Negeri Surabaya tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Supri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah para hadirin sekalian, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian alat bukti dan saksi. Untuk jasa penuntut umum, apakah menghadirkan saksi? Baik yang mulia, kami menghadirkan 4 saksi, Siapa itu? di mana itu ada saksi 1 dan 2, terus di situ ada saksi ahli dan juga ada saksi fakta bukti. Baik, apakah sudah hadir dalam persidangan kali ini? Sudah yang mulia. Belum? Boleh yang memaksa terlebih dahulu ya, maju ke depan. Persilakan untuk menghadirkan saksi pertama terlebih dahulu. Baik yang mulia, untuk saksi pertama atas bernama Vita yang mulia. Silakan dipanggil. Untuk nama atas nama kita silakan untuk maju ke meja persidangan. Baiklah, saudara saksi atas nama Ibu Vita. Ibu Vita, saudara saksi, apakah sadari saksi dalam keadaan sadar senang dan kembali dan sedih?
Saya bersumpah bersumpah bahwa saya sebagai saksi saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang benar. Setelah saudara saksi telah berjanji menurut agamanya yang sudah diatur, untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana ini diatur dalam pasal 22 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti. Baik, saudari saksi. Langsung saja, apakah saudari saksi kenal dengan saudara terdakwa? Tidak, yang mulia. Saya tidak kenal terdakwa, tapi saya saat di acara Javan Festival tanggal 12 Agustus waktu itu ada pria meminta tolong kepada saya oleh yang di belakang. Saudara saksi pada waktu acara Javan Festival untuk kepentingan apa? Apakah hanya melihat-lihat? Apakah ada rekan lain yang ikut? Sepengetahuan saudara saksi saja. Tahu saya tidak ada. Jadi sendiri di situ ya. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada pria yang meminta tolong kepada saudara saksi. Ingat di jam berapakah pria tersebut meminta tolong kepada saudara saksi? Kalau lebih saya kurang tahu tepatnya jam berapa, tetapi itu selesai saya sholat isya mungkin sekitar jam 8 malam. Dan yang saya digunakan untuk melakukan pemotretan tersebut dengan HP atau kamera. Sepertinya kamera sekali pakai yang mulia. Seperti kamera disposable, Japan, ISO 400, saya masih ingatkan. Dari perkenalan saudara Mbak, ada pertanyaan ke siapa sebenarnya? Baik, terima kasih dari saksi. Masih ingat nggak setelah pemotretan tersebut terdakwa pergi kemana? Saya kurang ingat. Lalu saat meminta tolong, apakah Anda masih ingat bagaimana Anda melihat atau ekspresi yang ada pada wajah terdakwa? Tahu saya ada itu kayak melihat sekeliling kayak melihat sekeliling untuk memastikan situasi sudah aman. Seperti itu kan? Baiklah, untuk saudara saksi, apakah ketika terdakwa meminta tolong untuk memfotokan, apakah acara itu sudah dimulai apa belum dimulai? Sudah. Baik, acaranya sudah dimulai ya. Dan apakah saudara terdakwa yang meminta tolong itu saudara saksi pihak sendirian atau dengan teman atau dengan orang lain ketika meminta tolong untuk mengabadikan sama foto Saya belajar sendiri. sendiri? Baik, Dari itu, apakah ada pertanyaan saksi? Ada yang mulia. Baik, untuk saudari kita. Pada saat saudari memotret pria tersebut, apakah saudari sudah pasti curiga bahwasanya terdakwa tersebut atau orang tersebut itu akan hendak melakukan sesuatu tidak benar? Tidak. Tidak. Nah, terus habis itu apakah juga pada saat itu korban itu sedang memakai baju apa? Tahu saya, seingat saya itu orang itu memakai baju warna hitam. Warna hitam. Semua full hitam. Ya. Baik. Nah, mungkin cukup sekian dari kami.
mulia untuk saksi kedua bernama Tono. Untuk Bapak Tono dipersilakan untuk maju ke depan. Dengan saudari Siti. Apakah dalam persidangan ini saksi berbicara saja sebagai hadir? Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sendiri dulu. Dengan nama, umur, agama, Maaf, saudara saksi. pekerjaan. Ini sebagai isi bukan dalam persidangan. Ibu Vita tadi sudah sahabat tadi ya, tadi dalam ucapan Mas benar. Berarti ibu memiliki hubungan keluarga dengan saudari kita. Sebelum memberikan keterangan, saudara saksi, saudari saksi diperlukan untuk melakukan sumpah terlebih dahulu sebelum melakukan. Tim sumpah silakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi bisa ikuti belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudari saksi sebagai ibu dari saudari kita, apakah pada acara debat tersebut saudari saksi datang hanya dengan ibu kita, dengan saudari kita saja? Iya, berdua saja. Lalu bisa dijelaskan mengenai sebabnya bagaimana saudara terdakwa melakukan untuk minta tolong pengontrakan kepada saudari saksi
untuk saudari Siti. Setelah anak ibu dimintai pertolongan untuk memfotokan, untuk memotret, ibu lihat tidak atau merasa ada yang aneh tentang sikap dari orang tersebut? Sepertinya tidak ada aneh karena mobil tersebut seperti kelihatan tenang dan biasa saja. Kemudian setelah kita foto langsung pergi. Terus habis itu setelah kepolisian membeberkan foto tentang tersangka, bagaimana Ibu Siti ini yakin betul bahwasannya dia adalah terdakwa? Karena foto yang saya lihat itu persis seperti yang saya lihat. Cukup sekian ya. Yang itu apakah ada pertanyaan? Kami dari Polisi ada suatu pertanyaan pada saudara saksi. Apakah benar saudara saksi pada saat itu secara nyata melihat bahwa terdakwa benar-benar menghampiri korban? Iya, saya melihat. Dia benar-benar mengenal saudara saksi sendiri. Iya, karena kan saya ada di tempat. Ada di sini. Baik, saudara saksi. Pada waktu itu di acara Dapat pasti kan banyak kerumunan. Kenapa saudara saksi ya sangat yakin kalau terdakwa ini memang orang tersebut? Apakah ada ciri khasnya? Karena tadi yang telah disampaikan oleh saudara saksi bahwa ia hanya memakai baju saja. Tapi kita perlu ketahui bahwa dalam acara ini juga banyak yang pakai baju. Apakah ada karakteristik tertentu? Ini dia. Sebenarnya tidak ada. Mungkin karena saya tidak sengaja melihat dari luar foto yang saya lihat itu persis seperti yang saya lihat. Oke, sebagai saksi ada pertanyaan tambahan. Apakah saudara terdakwa ketika meminta saudara minta untuk memfotokannya itu saudara korban ada di rumah? Oh iya. Ikut bersuap foto atau bagaimana? Tapi ada di tempat ya? Itu yang Baik, terima kasih untuk saudara Ibu Saksi Ibu Siti. Terima kasih atas pernyataan. Terima kasih, silakan. Ya, juga silakan hadirkan untuk saksi korban juga. Untuk saksi ketiga, Alita Dewansa bersama Mas Gibran. Dengan saudari Alita Dewansa, apakah saudara saksi mengikuti persidangan hari ini dalam keadaan saya sebagai guru hari ini? Saya memberikan keterangan itu. Ya. Setelah pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari saksi terlebih dahulu. Dengan nama siapa? Alita Dewansa. Lahir 23 Desember 2012. Umur 25 tahun. Agama pekerjaan dan spesialis sosial. Baik, sebelum memberikan pernyataan dalam persidangan hari ini, apakah itu dengan disumpah dengan silakan berdiri silakan untuk melakukan. baik saudari saksi bisa ikuti perkataan yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah bahwa saya sebagai saksi Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang benar. Saudara saksi bekerja sebagai spesialis pada apakah pada hari itu saudara saksi bertugas pada siang pagi malam atau saya? Kalau saya bertugas malam. Malam. Biasanya kalau di hotel Susgari sampai jam berapa itu? Ada 10. Dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam
visit malam saja sore hari. Tapi berdasarkan BAP, saudara saksi mengetahui kalau ada tindak pidana pembunuhan. Apakah keesokan harinya saudara saksi tersebut dan boleh menjelaskan bagaimana saudara saksi melihat kejadian tersebut? Mengetahui adanya sekitar pukul 22 malam terdakwa itu datang dengan terdesak itu dan melapor pada saya bahwa kamu di kamar sebelahnya tidak menjawab panggilan meskipun sudah dilapor. bagaimana Sikapnya itu terlihat cemas itu dan suaranya agak gemetar tapi masih bisa mencoba tenang seperti itu. Dan saya meminta bantuan kepada beliau untuk mengecek kamar tersebut. ketika melihat kejadian itu, apakah saudara saksi melihat sendiri atau ada orang lain? Ya saya melihat sendiri dan dengan kartu. Lalu melihat sendiri lalu minta tolong kepada B seperti itu. Baik, untuk saudara saudara kepada pertanyaan. Untuk saudari saksi, ketika pernyataan saudari saksi tadi yang kedua bahwasannya saudari saksi melihat terdakwa lagi kan di hotel yang secara tergesa-gesa itu pada pagi atau malam saudara saksi kerja? Ada semalam. Oh, masih tetap shift malam. Itu dengan rekan kerja perempuan atau cowok? Laki-laki. Ketika saudara saksi mengetahui saudara terdakwa itu letak saudara saksi di mana? Di lobi atau di lorong kamar? Di ruang kamar. Untuk lorong kamarnya, kalau boleh tahu saudara saksi di lantai berapa? Di lantai Kamar nomor? 309. Baik, itu yang Itu bagaimana saat terdakwa memberitahu kepada saudara apa alasan yang dikatakan oleh terdakwa ketika dorong saudara membuka kamar sebelah? Terdakwa mengatakan bahwa saat membuka kamar sebelah dan Lalu tanggapan Anda setelahnya seperti apa? saya mengambil kartu saya untuk mengecek kamar. Apakah Anda melihat bagaimana keadaan korban atau hanya mengarahkan saja untuk masuk ke kamar korban atau tidak? Saya melihat ada seseorang yang tergeletak di lantai itu. Bisa dijelaskan keadaan seseorang yang ada pada kamar seperti apa? Dalamnya seperti apa? Seingat saudara aja. Korban hanya tergeletak dan tidak respon. Kalau masih ingat bukannya Tahu yang pasti korbannya belum berdaya. melihat apakah saudara melihat ada atau tidak ada tanda di sekitar Ada yang berdaya. bisa pisaunya kecil atau besar? Tidak terlalu. Untuk pisau tersebut apakah ada tanda? ada yang Saudara. pada saat kejadian Dan saudara saksi kalau apabila ada pemeriksaan tersebut melalui jasa umum, sedangkan harus dia ada pemeriksaan melalui baik untuk saudari Alita Dewansyah, pada saat kejadian tersebut apakah seluruh CCTV hotel itu berfungsi? Berfungsi semua berarti ya? Berarti semua merekam kejadian yang ada di situ. Nah,
Terusan di situ, saudari Arita Dewansyah, pada saat kejadian tersebut, di lorong tersebut itu ada tidak CCTV yang mengarah pada kamar tersebut? Ada berarti ya? Baik, cukup, saya rasa cukup. Ada yang berbeda. Jadi pada saudara saksi, saudara tadi sudah merasa bahwasanya melihat adanya beberapa pencurigaan dari terdakwa di lorong. Nah, tapi dari bukti CCTV itu tidak menunjukkan adanya bahwasanya terdakwa melakukan tindak pembunuhan. Jadi kan cuma ada tergesa-gesa di lorong hotel. Jadi tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya terdakwa dapat dicurigai karena kan tidak serta-merta terdakwa buru-buru itu ingin melarikan diri. Karena kan saudara saksi sendiri kan tidak tahu mungkin bisa dijelaskan lebih rinci bahwasanya kenapa dari saudara saksi sendiri bisa mengatakan bahwasanya terdakwa mencurigakan dari belakang. Ini bisa digambarkan apakah lari-lari atau melihat di posisi atau seperti itu. Saudara terdakwa menghampiri saya di tempat resepsionis dengan tergesa-gesa dan cemas, dan dia mencoba untuk terlihat tenang, melaporkan bahwa di kamar sebelahku penghuninya tidak merespon, dan saya bertugas dengan mengajak rekan yaitu OB untuk membantu mengecek kamar, dan ternyata ditemukan adanya orang atau korban yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah. Karena saya saksi, menurut saya saudara terdakwa satu-satunya orang yang melihat terlebih dan melaporkan. Dan saudara saksi kan telah bekerja di hotel tersebut telah bekerja sebagai resepsionis 2 tahun. Selama 2 tahun. Nanti tahu apa fasilitas yang diberikan oleh hotel terhadap selain servis? Apalagi yang misalnya etis atau apa itu? Tahu yang mulia, hotel kami memiliki SOP akan memberikan servis seperti memberi keranjang buah dan pisau untuk kamar VIP. Di situ berarti ini ya ada benda tajam ya? Benda tajam yang memang disediakan bagi hotel. Apakah ada perintah pada saat ada misalnya itu pisau dari servis hotel tersebut masih ada? Saya melihat adanya pisau yang dari hotel kami. Itu letaknya di dekat korban atau jauh-jauh atau di depan? Apa ada buat lagi ya? Cukup dekat dengan hutan korban. Apakah saudara saksi memastikan betul apakah pisau tersebut merupakan pisau yang disediakan oleh hotel? Iya, yang dari bentuknya dan modelnya sama yang disediakan dengan Baik. Sebelumnya aku mau disini bilang, saya ingin bertanya kepada saudara saksi. Di sini kan dijelaskan bahwasanya tiap tamu hotel VIP kan mendapatkan pisau. Jadi kan tidak tahu, pisaunya kan tidak secara eksklusif ada nomor tersendiri. Dan setiap tamu hotel VIP itu pisaunya sama. Jadi kan tidak tahu apakah ini pisau yang diberikan kepada terdakwa. Bisa dijelaskan kepada hakim terdahulu saudara saksi bahwasanya pisau yang Anda ketahui di makan sendiri itu tidak diketahui dari siapa miliknya dan bukan dari saudara terdakwa. Karena Anda kan itu memang tidak mengetahui bahwa itu dari saudara terdakwa. karena di hotel kami terdapat larangan juga bahwa penghuni hotel atau penghuni hotel tidak diperbolehkan untuk membawa senjata tajam dan hanya disediakan dari hotel kami yang termasuk SOP untuk yaitu berupa pisau untuk membunuh, dan dari modelnya itu
Untuk saksi 4 sebagai saksi Yanto, silakan untuk didiskusikan. Baik, saudara saksi, betul ya Bapak Yanto? Apakah siap Bapak? Tapi ini persidangan hari ini ya. Sebelum itu, sebelum memberikan pernyataan dalam persidangan hari ini, kami akan menanyakan terlebih dahulu identitas dari saudara Yanto. Yang nama siapa Pak? Umur 30 tahun. Agama, Islam. kerjaan, Dari swasta. tempatnya apa Pak? Tempatnya kerja sebagai apa? Hobi. Oke, di mana? Di hotel. Ya. Baiklah saudara Yanto, apakah saudara Yanto bersedia memberikan keterangan dan karena itu harus disumpah terlebih dahulu? Pak, sekarang silakan berdiri, disumpah, silakan. Baik saudara saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Ya Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah saudara Yanto, boleh diceritakan bagaimana posisi saudara sebagai OB di Hotel Swiss? Saya sebagai Swiss punya pekerja kebersihan. Biasanya bekerja di apakah ada shift malam, shift pagi atau Saya beneran di shift malam. di shift malam? Iya. Di waktu bekerja itu selalu ada rekannya apa sendiri? Ada rekannya? Ada pembagian seperti Iya. itu? Apakah saudara Bahkan saya waktu itu melihat kejadian korban sudah tergeletak di kamar. Iya. boleh diceritakan Bapak Yanto bagaimana Bapak mengetahui peristiwa tersebut? Itu saya pakai seperti ada tetangga kamar itu memanggil saya karena saat di ketok itu kamar yang sebelah ini jelas ada respon. Akhirnya saya buka. Sendiri atau ada yang lain? Saya sama supir. Ya karena yang panggil saya Oh, yang memanggil saudara Supri seperti itu. Waktu mengetahui peristiwa itu apakah ada rekan lain? sama siapa saya. Cuma nggak bisa berdua. Tadi saudara mengatakan bahwa yang memanggil Anda adalah terdakwa. Apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak sama sekali. Berarti terdakwa langsung menemui Anda? Iya. Tidak relatif elektronik. Bisa Anda ceritakan bagaimana perkataan terdakwa saat meminta maaf kepada Anda? Bukan misalkan saya karena waktu itu tidak ada respon. Akhirnya saya waktu itu lewat situ dipanggil sama terdakwa. Apakah ada SOP dari pihak hotel membolehkan Anda untuk langsung menuju Tanjung membuka kamar lain? Karena itu bukan kamar terdakwa kan? Iya. Tidak. Berarti diperbolehkan tamu lain membuka kamar tamu lain? Diperbolehkan. Tadi Anda mengatakan
HP mati, baterai. Baiklah, saudara para hadirin mengetahui bahwa ada alat bukti satu pisau hotel, lalu ada kamera Canon, lalu di sini ada pun foto cetak dari kamera sekali pakai. Mengetahui? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Jelas saudara jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk memberikan saksi. Saksi ahli dari siapa? Penasihat hukum atau video? Siapa yang memberikan saksi ahli? Dari kami. Baik, silakan berkaitan. Baik, untuk saudara Abi bisa untuk memasuki ruang persidangan. Dengan saksi ahli ya? Dengan bapak siapa? Bapak Budi. Sebagai apa Pak? Ahli apa? Sebagai psikologi forensik. Dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari Bapak. Itulah, apakah dalam persidangan hari ini dalam keadaan saya sebagai dan hari Pak? Ya sebelum itu, sebelum memberikan keterangan, maka kami akan memohon terlebih dahulu. Dengan agama Bapak Islam. Dan untuk juru sumpah dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Baik, saudara saksi, saya mengutip perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Dengan saudara saksi ahli Bapak Budi. Bapak sebagai ahli dalam posisi politik forensik, saya jelaskan Bapak terkait dengan kemungkinan ada tindak pidana pembunuhan atau biasanya diketahui oleh psikologi forensik tentang dari fisiknya langsung secara singkat. Secara umum biasanya pembunuhan berencana itu atau kita bukan secara umum mempengaruhi oleh emosional. Dalam yang saya pelajari, pembunuhan yang dilakukan secara brutal, Bisa mendengarkan saksi ahli. pembunuhan yang dilakukan secara brutal biasanya kondisi seorang pelaku itu dalam keadaan emosional yang tinggi. Ketika emosional itu mencapai pada tingginya, biasanya kan terjadi pembunuhan yang spontan, langsung yang ditandai dengan luka yang banyak seperti ruang suka dan lain sebagainya. Kemudian kecenderungan untuk bersikap impulsif
Jadi ketika saudara ini memeriksa terdakwa, apakah ada gerak-gerik atau sikap yang menurut saudara saksi ini itu sebagai orang? Emang dia bahwasannya saudara yakin bahwasannya dia yang terdakwa sebenarnya? Saya meminta apakah pelaku ini pernah seolah-olah itu memberikan kesan perbuatan yang baik terhadap sampai final itu perbuatan atau sampai ngobrol. Terus habis itu saudara saksi, apakah saudara memeriksa semua perkara itu tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain? Mengenai Kamera satu. Demikianlah akhirnya pembuktian saksi dan alat bukti pada hari pada tanggal 28 Maret dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan. Apakah BPO akan memberikan Ada yang apakah penasihat hukum akan mengajukan pledoi untuk mereka seminggu ke depan untuk agenda pembacaan tuntutan berapa? Sidang berikutnya ditetapkan pada 6 Desember 2025. Apakah dalam Desember 2008 tadi? Demikianlah persidangan pada hari ini dengan agenda pembuktian alat bukti dan saksi ditunda dan ditutup. apa ini saja? Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor register 56.B-B-2025 Pengadilan Negeri Surabaya tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Supri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan online majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk mendengar putusan pada hari ini? Jadi oleh karena itu kami sebagai majelis hakim akan membacakan putusan kepada terdakwa atas nama Supri, hanya pokok-pokoknya saja ya. Baik, yang pertama, mengadili menyatakan terdakwa Supri yang identitasnya selengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supri oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, menetapkan masa perlindungan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti 1 buah kamera risiko sebagai pada ISO 400, foto terdakwa pada Japan Festival, rekaman CCTV hotel Sisbeli pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 2, rekaman CCTV hotel Sisbeli tanggal 12 Agustus 2025 pukul 3, rekaman CCTV Jumat Pasal bagian lebih tanggal 12 Agustus 2025 pukul 15.20 WIB, rekaman CCTV Jumat Pasal Lorong tanggal 12 Agustus 2025 pukul 6 WIB, rekaman CCTV Tujuan Pasal bagian lorong tanggal 12 Agustus 2025 pukul 18.30 WIB agar dikembalikan kepada yang berhak. Ini karena kembali terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Jumat pada tanggal 20 Desember 2025 oleh kami berita SH sebagai ketua majelis hakim, Riko SHMK dan Zifra SHMK masing-masing sebagai hakim anggota 1 dan anggota 2 pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan yang pernah diterima pada hari itu juga dalam
sudah siap kami. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja atau keseluruhan? Kami bacakan keseluruhan. Baik, silakan. Baik, izin membacakan yang mulia. Ya. Surat tuntutan dengan nomor perkara 56-PIP-2025-PS FH Untak SBY. Yang pertama, identitas terdakwa yaitu bernama Supri, tempat tanggal lahir Malang 14 Mei 1989, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan penulis buku, beralamatkan di Jalan Dahlia Indah Timur, nomor 65 Malang. Uraian singkat kasus, posisi, dan kronologi kejadian bahwa terdakwa Supri didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Sandi di Hotel Swiss Berlin, Jalan Bintoro nomor 21 sampai 25 Surabaya. Peristiwa ini didahului dengan rasa tidak dihargai yang dialami terdakwa terhadap korban pada acara Japan Fest 2024, tepatnya pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 di Labuan Mall, Surabaya, di mana korban selalu menjadi pusat perhatian dibandingkan terdakwa. Kronologi kejadian pada 12 Agustus tahun 2025, yaitu yang pertama pada hari Jumat 11 Agustus tahun 2025 pukul 2 siang, terdakwa dan korban tiba di Hotel Swiss Berlin, Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan keduanya keluar dari mobil Sigra dengan plat nomor L1994ABZ dan memasuki mobil hotel. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2025 pukul 3 sore, terdakwa keluar dari Hotel Swiss Berlin. Terdakwa terlihat keluar kamar menggunakan pakaian serba putih dan celana hitam, lalu masuk ke mobil Avanza dengan plat nomor L1997ABI dan meninggalkan area hotel. Yang ketiga, pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, terdakwa tiba di Tujuan Plaza. Yang keempat, pukul 18 waktu Indonesia Barat, terdakwa memasuki toilet pada lantai LG di Tujuan Plaza. Yang kelima, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa diduga keluar dari toilet menggunakan jaket berwarna hitam dan celana berwarna coklat susu dan memasuki mobil Daihatsu Sigra dengan plat nomor L2009ABP. Yang keenam, pukul 19 waktu Indonesia Barat, terdakwa menemui korban di kamar hotel bernomorkan SB305 di Hotel Swiss Berlin. Terdakwa menggunakan pakaian yang berbeda, yaitu jaket hitam dan celana coklat susu, dan melakukan tindak pidana pembunuhan di kamar tersebut menggunakan senjata tajam yang berupa pisau yang didapati dari servis hotel serta mengacak-acak kamar. Yang ketujuh, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari kamar korban dan meninggalkan hotel menggunakan mobil Agya dengan plat nomor W2340ABG. Yang kedelapan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, terdakwa memasuki Labuan Mall, tempat Japan Fest 2025, dan terdakwa menuju toilet untuk mengganti baju kembali ke pakaian awal, yaitu putih dan hitam. Yang kesembilan, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa berada di atrium Labuan Mall dan difoto oleh saksi 1 yang bernama Vita dan saksi 2 yang bernama Tono menggunakan kamera sekali pakai yang sama dengan yang terdakwa gunakan pada Japan Fest tahun 2024. Yang ke-10, pukul 22.04 waktu Indonesia Barat, terdakwa tiba kembali di Hotel Swiss Berlin, masuk ke kamarnya, kamar 302, lalu menuju kamar korban, kamar 301. Yang ke-11, pukul 22.50 waktu Indonesia Barat, terdakwa melaporkan kepada resepsionis Alita Dewansyah atau saksi 3 bahwa korban tidak dapat dihubungi sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang ke-12, saksi 3 dan housekeeping yaitu Yanto atau saksi 4 bersama terdakwa menuju kamar korban setelah kamar dibuka oleh saksi 4. Korban ditemukan bercucuran darah dan terdakwa meminta para saksi segera memanggil ambulan dan polisi. Izin melanjutkan kemudian alat bukti dan saksi. Bukti surat elektronik 1 kamera di Sabun Japan ISO 400, 2 foto-foto terdakwa pada Japan Festival, ketiga rekaman CCTV Hotel Swiss Berlin tanggal 11 bulan 8 tahun 2025 pukul 14.00 WIB. Keempat, rekaman CCTV Hotel Swiss Berlin tanggal 12 bulan 8 tahun 2025 pukul 15.00 WIB. Kelima, rekaman CCTV Tunjungan Plaza Lobby tanggal 12 bulan 8 tahun 2025 pukul 15.20 WIB.
Rekaman CCTV Tunjungan Plaza lorong tanggal 12 bulan 8 2025 pukul 18.00. Keenam, rekaman CCTV Tunjungan Plaza lorong tanggal 12 bulan 8 tahun 2025 pukul 18.30 WIB. Saksi-saksi 1. Pita saksi 1, 2. Tono saksi 2, ketiga Alita Dewansyah saksi ketiga, 4. Yanto saksi keempat. Analisis yuridis. Delik pidana yang didakwakan perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana sebagai dakwaan primer. Pembuktian unsur-unsur pasal 340 KUHP berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP, yaitu 1. Unsur barang siapa Supri terpenuhi merujuk pada identitas terdakwa. 2. Unsur dengan sengaja niat terpenuhi, niat terdakwa untuk membunuh muncul karena rasa cemburu dan tidak dihargai dibandingkan korban sejak 18 2024. Ketiga, unsur merampas nyawa orang lain, korban Sandi terpenuhi, korban ditemukan tewas bercucuran darah akibat perbuatan terdakwa menggunakan pisau yang diambil dari servis hotel. Keempat, unsur telah memutuskan perencanaan terpenuhi adanya perencanaan yang menunjukkan waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan tenang, berpikir dalam keadaan tenang sebelum melakukan eksekusi. Yang kelima, terdakwa keluar hotel, berganti pakaian dan berpindah-pindah mobil Avanza dan Sigra pada tanggal 12 Agustus 2025. Keenam, terdakwa kembali ke hotel untuk membunuh korban pukul 19.00 WIB dengan pakaian berbeda, jaket hitam dan celana coklat susu, yang berbeda dari pakaian saat ia keluar dari hotel pukul 15.00 WIB, putih dan hitam. Ketujuh, terdakwa kembali berganti pakaian putih dan hitam bila bergol setelah melakukan pembunuhan untuk membangun alibi seolah-olah ia menghadiri Japan Fest. Kedelapan, pergantian pakaian dan mobil serta pengambilan pisau dari servis hotel menunjukkan rangkaian perbuatan yang terencana untuk menghilangkan nyawa korban dan mengabulkan jejak. Izin melanjutkan yang mulia. Tuntutan pidana berdasarkan seluruh fakta, alat bukti dan analisis yuridis, kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Maka kami jaksa penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Supri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan dengan kami. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supri dengan pidana penjara seumur hidup. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa kamera disposable Japan ISO 400, foto-foto terdakwa pada Japan Fest Festival, seluruh rekaman CCTV, kemudian membebankan biaya perkara terhadap terdakwa. Baik, sudah. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa mengenai perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor register 56/PIDANA/2025/PPDN Negeri Surabaya tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Supri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah para hadirin sekalian, pada hari ini adalah agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Betul? Apakah sudah siap? Sudah siap? Sudah siap. Apakah jaksa penuntut umum sudah menerima salinan dari pledoi dari penasihat hukum? Sudah. Baik, silakan dibacakan penasihat hukum. Dibacakan keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Pokoknya saja deh. Baik, silakan. Sebagai penasihat hukum, kami berpendapat bahwa fakta yang terungkap dalam dakwaan justru melemahkan unsur perencanaan yang terus dilakukan dalam suasana tenang dan terdapat jeda waktu untuk berpikir ulang. Motif ini timbul dari peristiwa yang terjadi hampir setahun sebelumnya, yaitu 15 Agustus 2024, yang menunjukkan bahwa terdakwa hidup dalam tekanan emosi yang tertimbun, dan ledakan perbuatan pada 12 Agustus 2025 lebih mengarah pada tindakan spontan yang dipicu oleh perkembangan korban, bukan hasil perenungan yang tenang. Pengambilan alat bukti yang berada di lokasi kejadian sesaat sebelum eksekusi, terdakwa tiba di hotel sekitar pukul 19 WIB dan masuk kamar pada pukul 15 WIB, mengindikasikan bahwa niat membunuh tersebut baru muncul secara mendadak ketika terdakwa dari hotel dan memperoleh pisau, sehingga tidak terdapat jeda waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan kehendak.
sebagai prasyarat hukum yang harus dipenuhi untuk pembunuhan berencana. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan terdakwa, kami mohon agar majelis hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa dengan putusan yang seringan-ringannya, yaitu dengan putusan pidana percobaan atau pidana bersyarat yang mengurangi masa hukuman sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun dikurangi menjadi 2 tahun penjara atau setidaknya diberikan putusan yang sama. Demikian yang mulia. Baik, sudah. Baiklah, dari saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mau dengan pledoi keluarga Anda? Kami mau. Apakah kamu mengajukan replik? Tidak. Baik, oleh karena itu apabila tidak mengajukan replik, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan ya. Untuk satu minggu depan dalam berapa menit? Sidang berikutnya ditetapkan pada 20 Desember 2020. 20 Desember apakah ada besok atau tidak? Siapa ya? Baik, oleh